Selamat datang di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Jadi di video kali ini kita akan membahas banyak mengenai tentang administrasi infrastruktur jaringan. Jadi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini agar video ini dapat berkembang dan lebih maju lagi ke depannya. Nah, jika sudah subscribe, sekarang akan kita bahas materi administrasi infrastruktur jaringan untuk di pertemuan kali ini. Materi administrasi infrastruktur jaringan kali ini apa sih yang harus kalian ketahui nantinya? Nah, di sini bisa kalian lihat yang harus kalian pahami. Pertama itu cara melakukan riset pada mikrotik. Karena di administrasi infrastruktur jaringan ini kita akan belajar cara konfigurasi melalui mikrotik. Yang pertama itu melakukan riset pada mikrotik. Kemudian yang kedua itu kalian akan belajar mengenai setting IP dan DHCP pada mikrotik. Yang berikutnya setting NAT untuk routing pada mikrotik juga. Kemudian manajemen bandwidth-nya, jangan lupa firewall pada mikrotik, proxy server pada mikrotik, dan NTP client pada mikrotik. Jadi ini nanti yang akan kita bahas di setiap pertemuannya. Oke, untuk yang pertama mungkin kita akan melakukan materi atau pembahasan mengenai tentang cara melakukan riset pada mikrotik. Nah, di dalam melakukan riset pada mikrotik, biasanya ada dua cara. Yang pertama itu dari hardware atau router board dari router mikrotiknya. Kemudian yang kedua itu dari segi software. Nah, nanti di video kali ini akan diperagakan juga bagaimana cara melakukan riset pada mikrotik baik dari hardware dan software. Nah, mungkin banyak yang bertanya dari kalian, fungsi dari riset pada mikrotik itu untuk apa? Nah, di sini akan dijelaskan satu persatu. Ada 4 fungsi tombol pada mikrotik. Ya. Nah, fungsi yang pertama, jika kalian menekan tombol reset pada mikrotik selama 3 detik, maka mikrotik tersebut akan masuk ke mode loading backup router boot loader. Nah, maksudnya itu masuk ke mode update firmware. Nah, untuk apa? Karena kadang-kadang router board itu kan karena satu atau banyak hal itu kadang-kadang gagal booting dan gagal masuk ke OS. Makanya perlu yang namanya ini loading backup router bootnya. Itu selama 3 detik kalian tekan. Nah, kemudian yang kedua fungsinya, kalau kalian sambil menekan itu selama 5 detik. Jadi tadi kan 3 detik, kalau kalian masih ditahan sampai 5 detik, maka akan melakukan reset konfigurasi. Nah, reset konfigurasi ini nanti lampunya akan blink atau berkedip. Fungsinya untuk menghapus konfigurasi sehingga kembali ke pengaturan awal. Kemudian berikutnya, jika kalian masih tahan tombol reset pada mikrotik tersebut selama 10 detik, maka dia akan masuk ke mode capsman. Mode capsman ini adalah atau wireless access point yang sedang kita setting itu bisa tergabung dengan jaringan capsman. Jadi pada mode ini tuh kalau kalian tahan selama 10 detik, LED-nya akan menyala terus secara kontinu. Kan tadi kan kalau 5 detik kan itu reset konfigurasi ngeblink nih, berkedip. Nah, kalau kalian masih tahan terus nanti masuk ke mode casement itu LED-nya akan menyala secara kontinu. Dan untuk yang terakhir, ini kalau kalian tahan tombol reset selama 15 detik, maka dia akan masuk ke mode net install. Nah, di mana kita bisa melakukan instalasi router OS yang baru. Ada 4 fungsi tombol reset pada mikrotik. Jadi kebanyakan orang itu taunya reset itu hanya untuk melakukan penghapusan konfigurasi. Tapi ini yang mesti kalian pahami, ada 4 fungsi tombol reset. Jangan sampai melakukan reset konfigurasi tapi kalian menahannya bukan 5 detik tapi 10 detik, malah masuk ke mode capsman. Nah, setelah kalian tahu fungsi dari tombol reset itu seperti apa, maka berikutnya kita akan melakukan yang namanya reset konfigurasi. Nah, reset konfigurasi ini di poin yang kedua selama 5 detik ini, kita fungsinya itu banyak.
Yang pertama itu jika kalian akan menghapus konfigurasi yang sudah ada sebelumnya kembali ke konfigurasi default atau bawaan. Kemudian yang kedua, jika kalian lupa password, kan kita sebelum melakukan konfigurasi kan kita harus login dulu ke softwarenya di Winbox. Nah, kalau misalkan kalian lupa passwordnya, kan kalian otomatis nggak bisa masuk ke konfigurasi. Makanya mau tidak mau kalian harus melakukan reset pada router boardnya secara hardwarenya. Nah, sebelum itu makanya kalian perhatikan video kali ini secara baik-baik. Di sini nanti akan dijelaskan bagaimana cara melakukan reset konfigurasi baik dari hardware dan software. Silahkan simak videonya berikut ini. Baik, sebelum melakukan reset pada mikrotik, kalian persiapkan terlebih dahulu satu buah laptop atau PC yang nantinya buat menjadi konfigurasi di mikrotiknya. Kemudian kabel power yang sudah terhubung ke aliran listrik dan mikrotiknya. Di sini kita gunakan mikrotik jenis RB750. Kemudian ada yang namanya power. Power ini dari kabel power yang tadi sudah teraliri listrik itu dimasukkan ke powernya. Kemudian ada reset dan juga ada indikator power dan indikator USR. Nah, di sini untuk yang di port LAN-nya ini, yang pertama itu internet. Jadi, dari akses point ini nanti masuk ke lubang internet dan yang sisanya untuk ke jaringan lokalnya atau LAN-nya. Nah, untuk reset di mikrotik kali ini, melakukan reset pada perangkatnya itu tombol reset ada di dalam. Jadi, ada dua jenis kalau nggak salah yang pakai tombol dan juga tombolnya itu ada di dalam kayak gini. Nah, karena ini kita menggunakan tombol reset yang ada di dalam, kita butuh satu buah alat. Nanti alat ini bisa kalian gunakan apa aja, yang penting bisa masuk untuk menekan tombol yang ada di dalam mikrotik ini gitu. Langkahnya itu, jadi kalian masukkan terlebih dahulu, kalian sambil menekan tombol resetnya ditekan. Kemudian setelah sambil ditekan, kalian masukkan powernya. Kalian masukkan powernya, itu dalam keadaan tombol reset masih ditekan. Nah, nanti kalian tunggu lampu indikatornya sampai berkedip. Nah, jika sudah berkedip, nanti tunggu sampai mati. Nah, kalian lepaskan nanti. Nah, dalam proses ini tuh biasanya di mikrotik itu nanti akan terdengar bunyi beep. Itu tandanya sedang mikrotik ini sedang melakukan reset. Kalian tunggu, nanti dia akan berketik satu kali lagi. Nah, udah berkedip, tandanya sudah selesai. Untuk langkah berikutnya, reset konfigurasinya itu kita memerlukan yang namanya satu buah aplikasi. Nah, sebelum itu maka kita hubungkan terlebih dahulu mikrotiknya. Untuk melakukan konfigurasi, kita perlu yang namanya port buat masuk ke internet. Di sini Bapak sudah siapkan kabel UTP-nya. Ya, ini kabel ini sudah terhubung ke jaringan WAN atau di access point-nya. Jangan lupa karena ini kabelnya kabel koneksi internetnya, maka dimasukkan ke port 1 untuk internet. Nah, kemudian yang kedua, kita butuh satu buah kabelan lagi, di mana kabel ini untuk menghubungkan ke PC atau ke laptop yang akan menjadi tempat konfigurasi router ini. Kita masukkan ke port 2. Nah, dari port 2 ini kita masukkan atau hubungkan ke komputer atau laptopnya. Nah, setelah itu untuk cara pengkonfigurasian kita beralih ke layar laptopnya. Nah, sekarang sudah beralih ke layar yang di laptop yang tadi sudah terhubung ke port 2 di mikrotik. Sekarang kita perlu yang namanya buka aplikasi Winbox. Winbox ini aplikasi untuk melakukan konfigurasi mikrotik. Kalian bisa download di Mikrotik ID, di situ ada aplikasinya. Nah, untuk masuk ke halaman mikrotik ini cukup dengan admin dan passwordnya ya, yang kosong gitu. Oke, sekarang kita pilih mikrotiknya.
di sini, kemudian kita connect. Nah, di sini udah masuk ke halaman Mikrotik. Nah, untuk ini bagian ini bisa langsung di remove dan atau secara otomatis. Nah, ini nanti kita pelajari. Nah, semuanya caranya itu kita masuk ke sistem. Di sistem langsung masuk ke reset konfigurasi. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini kalian juga kalau misalkan sebelumnya sudah menggunakan Mikrotik dan sudah ada konfigurasi, kalau kalian pengen backup sebelum di reset, kalian bisa membackupnya terlebih dahulu. Di sini karena kita belajar untuk reset secara total, jadi kita langsung melakukan reset konfigurasi. Kemudian yes. Nah, setelah ini kalian tunggu, nanti otomatis Mikrotik akan melakukan restart nantinya. Koneksi juga yang tadinya terhubung kemudian menjadi terputus, akan melakukan reconnect. Nah, sudah melakukan reconnect. Setelah ini kalian kembali lagi ke halaman awalnya. Nah, di sini ini masih kosong. Kalian refresh terlebih dahulu. Nah, setelah di refresh nanti akan muncul Mikrotiknya. Kalau kalian perhatikan dari video sebelumnya, lihat dari IP address-nya. Ini sebelumnya pakai IP address yang sudah tersedia di jaringan WAN. Sekarang IP address-nya ini sudah berubah ke konfigurasi default dari bawaan Mikrotiknya. Kita masuk lagi. Setelah masuk, di sini ada beberapa pilihan. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan melakukan konfigurasi baik dari IP address, kemudian konfigurasi DHCP servernya, DHCP client, dan sampai ke firewall. Sampai benar-benar Mikrotik ini bisa terhubung ke internet, ke jalur internetnya. Nah, mungkin itu saja untuk proses cara mereset Mikrotik baik dari segi perangkat ataupun dari segi sistemnya. Mungkin itu saja, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.